kedua? Aku Ibu Aisyah. Ya, boleh instrumennya sekalian. Iya. Ya, pakai baju batik udah ya gurunya. Kemudian energinya ya, powerful guru. Handayani adalah gurunya, yang lain siswanya. Jadi lepaskan ragu-ragu gak pedenya itu, dibuang jauh-jauh ya. Sudah ada? Ada. Oke. Handayani ini terus kita. Ais berapa? Abis Handayani. Refleksi kita di akhir ya. Ya, sekalian. Kemarin masukannya ingat pada saat menjelaskan tidak terlalu fokus ke layar ya. Ingat ada siswa anggap dia belum paham, jadi pada saat menjelaskan ada jeda, ada proses berpikir siswanya ya. Temanya siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semuanya sehat ya. Semoga kalian siap untuk pembelajaran pada hari ini. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, boleh memimpin doa? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillah. Ibu izin mengabsensi terlebih dahulu ya. Ada Asyifa, Hadir Ibu. Aisyah, Siapa Ibu? Sen, Hadir Bu. Dini, Hadir Bu. Gita, Siap. Nafitriani. Hadir. Oke, berarti hadir semua ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, anak-anak boleh perhatikan gambar yang ada di layar. Pasti kalian sering kan melihat benda ini, ada kotak sepatu, kotak kado, bungkus kado. Nah, pertanyaannya, bayangkan kalian ada lomba kreativitas membuat kado di sekolah. Berapa banyak kertas kado yang dibutuhkan agar tidak kurang dan tidak boros? 2 Ibu. Betul, jawabannya tergantung ukurannya ya. Jadi, jika kita mau membungkus kado, kita harus mengetahui luas permukaannya. Hari ini kita akan belajar mengenai luas permukaan bangun ruang, khususnya kubus dan balok. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, menjelaskan luas permukaan bangun ruang sisi datar sebagai jumlah luas total semua sisinya. Yang kedua, menentukan luas permukaan kubus dan balok dengan menggunakan rumus. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang dalam kehidupan nyata. Masih ingat nggak materi sebelumnya tentang bangun datar? Ada yang masih ingat? Masih Ibu. Ada persegi, persegi panjang, segitiga. Masih ingat rumusnya? Masih. Ada yang bisa menyebutkan rumus persegi? Betul. Untuk persegi panjang? Panjang baru. Betul. Materi hari ini berkaitan dengan hal tersebut. Bangun ruang tidak jauh berbeda dengan bangun datar. Jika kalian sudah memahami bangun datar, maka setelah perjalanan materi hari ini, kalian akan mempelajarinya ya. Nah, sekarang kalian bisa scan QR yang ada di layar untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang bangun ruang. Waktunya 5 menit ya, apakah cukup? Cukup Ibu. Apakah sudah selesai? Sudah Ibu. Baik, setelah Ibu lihat jawaban kalian, sebagian besar dari kalian sudah memahami apa itu bangun ruang.
Nah, ayo perhatikan visual interaktif yang ada di layar. Nah, bayangkan kalian mempunyai sebuah kotak, lalu kotak tersebut kalian buka setiap sudutnya, dan kalian katakan apa yang terjadi? Kotak itu akan berubah menjadi datar atau yang biasa kita sebut dengan jari-jari. Dari jari-jari inilah kita bisa menghitung luas permukaannya. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Cukup. Baik, kita fokus ke kubus dulu ya. Kubus adalah bangun ruang sisi datar yang semua sisinya berbentuk persegi dan memiliki ukuran yang panjang yang sama. Kubus memiliki ciri-ciri 6 sisi yang sama panjang, 12 rusuk yang sama panjang, dan 8 titik sudut. Coba perhatikan jaring-jaring kubus. Ada berapa persegi di dalam kubus ini? Betul, ada 6. Jika setiap persegi memiliki panjang S, maka luas perseginya adalah S kali S. Karena ini ada 6 sisi, maka 6 luasnya adalah, luas kubus itu adalah L sama dengan 6 kali S pangkat 2. Jadi rumus kubusnya adalah L sama dengan 6 kali S pangkat 2. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Cukup. Kita lanjut ke balok. Balok berbeda dengan kubus. Balok memiliki 3 pasang sisi yang sama panjang dan berhadapan. Memiliki 6 sisi dan 3 pasang sisi yang sama panjang, 12 rusuk dan 8 titik sudut. Ayo kita perhatikan jaring-jaringnya. Apakah betul memiliki 3 pasang? L1 berhadapan dengan L3. L2 berhadapan dengan L4. L5 berhadapan dengan L6. Maka luas permukaannya adalah L sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Cukup, Ibu. Baik, kita lanjut ke suatu soal ya. Bisa tolong bacakan soalnya? Rina memiliki sebuah kotak pensil berbentuk kubus dengan panjang sisi 10 cm. Ia ingin melapisi seluruh permukaan kotak tersebut dengan kertas kado. Berapa luas kertas kado yang dibutuhkan Rina? Sebelum mengerjakan soal, kita identifikasikan yang diketahui di soal. Berapa panjang sisinya? 10. Karena kubus, berarti kita menggunakan rumus 9 kali L sama dengan 6 kali sisi kuadrat. kita masukkan nilainya 6 kali 10 pangkat 2. 6 kali 10 pangkat 2 100. 6 kali 100 100. Nah, karena ditanyakan dalam bentuk meter persegi, maka ingat 1 meter persegi sama dengan 10.000 cm persegi. Jadi 600 kita bagi dengan 10.000 sama dengan 0,06 meter persegi. Apakah betul jawabannya? Betul, jawabannya luas kertas kado yang dibutuhkan adalah 0,06 meter persegi. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Sebelum kita lanjut ke contoh soal berikutnya? Cukup. Baik, ada yang bisa membacakan soalnya? Bisa, Ibu. Sebuah perusahaan prakarya ingin membuat 20 kotak kemasan berbentuk balok dengan panjangnya itu 20 cm, untuk lebarnya 15 cm dan tingginya itu 10 cm. Berapa meter persegi karton yang dibutuhkan? Nah, pada soal ini lebih menantang karena yang ditanyakan bukan 1 kotak saja tapi 50 kotak. Yang diketahui apa? Panjangnya berapa? 20 cm. Lebarnya? 15. Tingginya? 10. Kita gunakan
kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Ada yang bisa bantu Ibu untuk menjawab soal ini? Silakan. Teman-teman yang lain bisa bantu ya. Iya, Ibu. Dua kali P-nya berapa? 20 dikali L-nya 15 ditambah P-nya 20 tingginya 10 ditambah 15 dikali 10 2 kali 20 kali 15 300. 20 kali 10 200. 15 kali 10 150. 2 kali 300 tambah 200 tambah 150 650. dikalikan 2 kali 650. Nah ini baru satu kotak. Jika tanyakan 50 kotak berarti kita kalikan 50 kali 50 sama dengan 65.000. Karena ditanyakan dalam bentuk meter persegi, kita bagi dengan 10.000. Jadi 6,5 meter persegi. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Oh, betul jawabannya. Betul, kapan yang dibutuhkan adalah 6,5 meter persegi. Nah, sebelum masuk ke kegiatan selanjutnya, Ibu akan memastikan pemahaman kalian dulu. Apa yang kalian ketahui tentang luas permukaan bangunan? Ada yang mau jawab? Luas total seluruh sisinya. Ada yang bisa menyebutkan rumus kubus? Saya Ibu. Luas kubus itu di 6 kali sisi pangkat 2 Ibu. Oke. Baik, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Kegiatan selanjutnya adalah diskusi kelompok. Ibu akan bagi kalian dalam beberapa kelompok. Apakah sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah Ibu. Sebelum mengerjakan KPD, mari kita baca petunjuk pengerjaannya. Yang pertama, baca soal dengan teliti. Yang kedua, scan QR untuk melihat materi pendukung. Yang ketiga, diskusikan jawaban bersama dengan teman kelompok. Yang keempat, menulis hasilnya dengan rapi dan mudah dipahami. Yang kelima, mempresentasikan hasilnya lalu dikumpulkan dengan tepat waktu. Apakah waktu 20 menit cukup? Cukup Ibu. Waktu dimulai dari sekarang. Ada yang kesulitan menjawab soal? Sentimeter. Waktu tersisa 5 menit, segera finalisasi jawaban dan tentukan siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo Bu. Sepertinya semangat sekali ya. Semangat Isa. Oke, waktu diskusi telah selesai. Mari kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi presentasi. Siapa yang mau maju untuk presentasi? Alisa Ibu. Silakan maju ke depan. Semangat Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang lain ada yang mau tanyakan atau memberi tanggapan untuk Aisyah? Cukup Ibu. Jawabannya sama seperti Aisyah? Sama Ibu. Beri tepuk tangan untuk Aisyah. Oke, sebelum kita mengakhiri, Ibu akan memberikan 2 soal latihan secara mandiri. Ini untuk menguji pemahaman kalian, apakah kalian sudah paham secara individu.
Waktunya 7 menit, apakah cukup? Cukup, Ibu. Apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Baik, sebelum akhiri, mari kita simpulkan secara bersama-sama. Ada yang bersedia untuk menyimpulkan? Saya Ibu. Silakan. Jadi kubus bangun ruang itu sisi data yang semua sisinya berbentuk persegi dan ukurannya sama. Sedangkan bangun ruang sisi data yang memiliki 3 pasang sisi persegi panjang sama besar dan berhadapan. Betul. Hari ini kita sudah mempelajari apa itu luas permukaan bangun ruang, rumusnya, dan cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini? Apakah senang? Senang, Ibu. Apakah ada yang masih bingung kan? Tidak Ibu. Tidak, Ibu, udah paham. Baik, untuk minggu depan kalian diminta untuk mencari satu benda berbentuk balok, kemudian ukur panjang, lebar, dan tingginya. Kemudian estimasikan luas permukaannya dan estimasikan bahan yang dibutuhkan. Kerjakan di buku tugas lalu kumpulkan minggu depan. Ada yang mau tanyakan untuk tugas minggu depan? Cukup, Ibu. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjut ke volume bangun ruang. Untuk sebelum itu mari kita tepuk tangan untuk kita semua yang telah mengikuti dan belajar hari ini. Sebelum kita tutup, ada yang mau memberikan sepatah dua kata untuk materi hari ini? Refleksi untuk hari ini? Bagaimana perasaan kamu setelah mempelajari hari ini? Senang sih, Bu, soalnya dapat materi baru lagi gitu. Oke. Kita akhiri ya belajar hari ini. Kita tutup terlebih dahulu dengan membaca doa. Silakan ketua kelas membaca doa. Ya, baik. Pembelajaran hari ini telah selesai. Kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillah ya. Kita tutup belajar hari ini dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian pertemuan hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit ini? 15 menit, Bu. Oh, ya.